Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat Jibikos. Nah, sahabat Jibikos, hari ini saya sengaja untuk mencari laporan untuk ada semua ya. Jadi di hari Minggu ini, uh, tepatnya tanggal berapa ini? Tanggal 25 Agustus, kedua di daerah saya ini ada pameran ya, pameran UKM bermacam-macam. Tuh, pameran macam-macam ya. Di sana itu ada tuh ya, itu juga ada ya, macam-macam di sini. Tapi di antara para UKM ini saya menemukan salah satu UKM yang punya riwayat menarik. Saya perlu saya share karena dia pernah bekerja secara profesional seperti Anda semua lah ya. Seperti saya juga pernah jadi profesional, dia juga jadi profesional. Nah, uh, beliau sekarang jualan ini, saat ini tahu bakso ya, tahu bakso. Tapi ternyata tahu bakso ini yang terakhir ya, banyak yang dia lakukan setelah bekerja ya. Oke, kita tanyakan aja langsung kepada beliau ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Sinter Mas? Siapa Nama Mas? saya Tommy Oktarino. Tommy ya? Ya, Panggilannya Mas Tommy. panggilannya Tommy. Nah, Mas Tommy, boleh tahu ini saya sengaja ini karena menarik ya ceritanya. Sampean kan pernah menjadi eksekutif, manajer lah ya. Ya. Dulu terakhir kerja di mana, Mas? Terakhir saya di Giant. Di Giant ya. Di Giant setelah Giantnya collab. Setelah Giantnya collab ya, saya berusaha untuk ya mencari kesibukan untuk diri saya. Saya coba usaha buka bengkel, tapi Buka apa? buka bengkel motor. Oh, pernah buka bengkel Buka bengkel motor, Ya, tapi ya, ternyata mungkin kurang berpihak kepada saya. Akhirnya saya putuskan untuk tinggalkan dan kita mencoba lagi yang namanya usaha. Itu kita coba bermain kripto. Oh, pernah ya, Ya, kripto juga. itu Keren. iya, Ya, itu ya. luar biasa. Apa namanya? Awalnya luar biasa modalnya, tapi ternyata belakangan ini lebih besar pasar daripada tiang. Oke. Mas, sorry, saya potong juga. Di Giant dulu apa namanya, pangkatnya apa nih dulu? Terakhir di posisi Giant adalah di posisi divisi manager press and frozen. Oh, divisi Press manager press and frozen. press Press manager press manager ya. press and frozen. Oh, press and frozen. Memang Iya. cocok sekali ya. Iya, makanya saya bisa usaha seperti ini. Oke. Iya. Ini berapa lama di Giant? Di Giant itu kurang lebih saya 31 tahun. Luar biasa. Sahabat, ini loh. Mas Tommy 30 tahun loh di luar biasa ya. Gimana itu tiba-tiba Giant-nya tutup. Kemudian apa yang dialami? Nah, saat boleh nggak cerita pada saat ditutup itu apa yang ada di hati Anda waktu itu? Pada saat Pengaruhnya luar biasa ya. Gimana? pada saat saya ditutup itu saya agak bingung juga ya, kita Gitu mau ya? kita mau usaha apa. Jadi dengan apa namanya, dengan pesangon Ya. sebesar itu saya bingung mau usaha apa. Oke. Ya, akhirnya saya coba, ya saya rundingkan dengan keluarga. Ya. Saya coba yang pertama saya kan usaha bengkel, terus usaha apa namanya kripto. Nah, kan yang sampai bertahan adalah sekarang usaha parkir di parkir motor di wilayah Tangerang. Oh, jadi punya usaha parkir. Nih, teman-teman, ternyata tahu ini sampingan. Jadi beliau punya usaha yang utama adalah membuat sebuah parkiran ya. Ini menarik. Boleh ceritakan nggak, kok bisa punya ide parkiran ini gimana? Di wilayah Tangerang. Jadi pada saat itu kebetulan saya berkunjung ke rumah saudara. Nah, kebetulan di sana ada saudara bercerita itu ada sebuah pabrik cat. Ternyata mereka tidak boleh parkir di area pabrikannya. Oke. Jadi mereka karyawan itu parkir di pinggir-pinggir rumah warga. Dan saya punya ide akhirnya pada saat ada tanah kosong di sana, saya coba nego dengan yang punya, akhirnya mereka bisa kasih dan saya coba Itu sewa atau saya beli lah. dibeli ya tanahnya? Iya. Sahabat, ini bukan masalah bisnisnya yang mudah, tapi cara melihat bahwa ini potensi untuk usaha ini yang penting. Jadi Mas Tommy melihat
ada satu pabrik yang ada aturan karyawannya nggak boleh parkir di sembarangan di pabrik itu. Nah, karena itu kan pabrik cat ya, jadi hati-hatilah ya, karena takut bensinnya gimana kebakaran. Nah, ternyata informasi ini didengar oleh Mas Tommy dan Mas Tommy melihat bahwa oh ini kesempatan. Nah, itu yang namanya bisnismen. Ketika Anda melihat sebuah kesempatan, itu menjadi program apanya? Mindset Anda adalah entrepreneur. Ini Mas Tommy udah luar biasa itu. Sukses lah itu. Amin, amin, Nah, amin. terus gimana kok larinya akhirnya nggak tahu ini gimana? Untuk yang usaha ini itu awalnya sebenarnya dari apa namanya hanya sekedar coba-coba. Coba-coba. Pada awal bulan puasa kemarin 2023 itu saya mencoba membuat untuk buka camilan untuk buka puasa. Ya. Saya coba dan saya berikan kepada anak saya di daerah Bukit Cengkeh. Ternyata dicoba itu dibilang enak. Setelah dicoba kebetulan minggu depannya itu ada bazar di daerah anak saya, kebetulan anak mantu saya kerja di BRIN di Tangsel sana, dan coba saya bawa ke sana produk saya. Oke. Setelah saya coba produk saya, ternyata saya hanya coba waktu itu hanya 20 pack. 20 pack itu sekitar 200 piece. Ya, ternyata di sana sebelum bazar buka produk saya udah habis. Oh gitu. Nah, Jadi dari situ ya. Ya, minggu depannya saya coba bikin lagi. Sudah produksi sendiri. Bro, iya sudah produksi sendiri. Oke. Sudah mulai produksi awal. Oke, iseng aja dulu. Iya, Oke. untuk minggu depannya saya coba lagi bawa sekitar 50 pack, itu sekitar 500 piece. Ternyata sama pada saat jam 12 jam istirahat itu produknya juga udah habis. Mas Tommy, itu kan bukan sebuah pengetahuan yang dimiliki yang dulu ya soal bikin begini. Kan nggak gampang lah bikin itu. Gimana kok bisa bikin sendiri itu? Ya, pada saat saya coba ini, saya coba dulu namanya. Belajarnya dari mana? Sebenarnya sih dasarnya sebenarnya udah ada. Saya dulu, karena waktu itu fresh and iya, present di Giant itu di tempat pekerja saya. Oke, jadi sahabat Jibikos ya. Jadi ketika Anda bekerja dan punya keterampilan awal, itulah modal yang bisa Anda kembangkan saat Anda pensiun. Ya, jadi tantangannya itu. Jadi kalau sekarang itu Anda punya keterampilan apa saja, keterampilan melaporkan, menulis, memasak, tadi membuat adonan. Nah ini Mas Tommy ternyata punya keterampilan, mungkin dari melihat gitu waktu di Giant menjadi sebuah ide ya. Akhirnya saat pensiun beliau jalankan. Oke, Mas. Terus akhirnya gimana bakso ini sekarang perkembangannya? Alhamdulillah sampai saat ini produksi udah mulai meningkat. Ya, sekitar satu hari sudah 300 piece. Ya, jadi saya coba berjualan dengan online, ada di Shopee, ada di Grab. Oke, namanya apa? Namanya Frozen Tahu Bakso. Tetap Frozen, mereknya apa? Sama, Karomah Tahu Bakso. Karomah ya? Iya, Karomah Tahu Bakso. Jadi sahabat, tolong Anda cek itu di Shopee ya? Shopee atau di GrabFood. GrabFood ya, ada. Kalau bisa bantulah Mas Tommy ini buka di Shopee ya. Di Shopee ada namanya Karomah Tahu Bakso. Ya, itu mereknya Karomah. Iya. Ya, Mas, sekarang ini kan persaingannya banyak ya. Bagaimana Anda menghadapi persaingan? Saya yakin sementara produk yang saya bikin ini akan berkembang lebih bagus. Karena apa? Karena saya coba dengan produk saya ini, saya coba dengan kebanyakan orang itu bikin tahunya yang langsung dari pabrik itu segitiga. Nah, sementara ini saya bikin yang kotak. Yang kotak ya. Saya pesan langsung dari pabriknya. Oke. Jadi ini kolaborasi dengan pabrik tahu dengan bakso. Kalau baksonya bikin sendiri atau bikin sendiri juga? Bakso bikin sendiri. Kalau tahunya kolaborasi dengan pabrik tahu, tapi pesen yang kotak ya. Nah, ini sahabat juga ini heran nih. Ini mantan eksekutif tapi otaknya udah bisnis. Luar biasa. Jadi sahabat Bigos, kalau Anda kena PHK bahkan pensiun itu jangan takut lagi. Contoh. Lihat ini perjuangan luar biasa ya. Boleh tahu Mas, sekarang usia berapa? Sekarang usia saya 58. 58 loh ya. Jadi teman-teman yang 55, 56, itu mah masih muda. Ini 58.
bagaimana Anda mau mensiasati ya gaya hidup Anda, kemudian ruang waktu Anda ya, jangan di apa istilah sia-siakan, betul kan? Nah, Pak, harapannya apa saja ini ke depan dengan bisnis Tommy? Harapan saya ke depan bisnis saya sudah bisa berkembang, dan mungkin dengan saya mengikuti UMKM ini, semoga dari pihak UMKM bisa menindaklanjuti bisnis saya ini, Oke, ya. supaya bisnis saya bisa menjadi besar. Oke. Nah, sahabat Jepikos, ini kata-kata yang menarik. Mas Tommy tidak hanya sekedar sekarang ini ya, tapi dia ingin supaya lebih besar. Artinya apa? Beliau menyiapkan diri untuk selalu berpikir, nggak mau berhenti. Ya, kalau Anda kena pensiun kemudian berhenti, udah wassalam. Betul nggak, Mas? Stres. Kebanyakan bisa stres dan meninggal. Nggak ada jalan keluar lagi ya. Benar loh, Mas. Iya. Kebanyakan ada, Pak. Teman-teman saya itu mereka bingung ya mau Bingung. apa yang mau dikerjakan. Ya. Jadi mereka mungkin buntu pikirannya, Pak. Akhirnya Iya, terus iya. ada stroke. Oh, gitu ya. Ada beberapa teman kita Ya sih. yang apa namanya yang mengalami seperti itu gitu. Iya. Dan saya tidak ingin berpikir ke sana. Betul. Karena dengan kesibukan ini saya dari pagi sampai sore saya tidak ada waktu istirahat. Oke. Ya, saya mulai kerja itu jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Masya Allah. Sampai dengan pengecekan, sampai dengan masuk freezer. Ya, ya, Dan ya. saya memasarkannya sendiri. Oke. Wah. Ibu masih kan, Ibu? Ibu masih, alhamdulillah. Biasanya saya berdua dengan istri saya, karena beliau dengan kesibukannya di rumah. Oke. Ya, Ya, ini saran saja aja, Mas. Jadi boleh kerja keras seperti itu, saya senang sekali. Tapi kita harus bisa juga ada waktu-waktu luang untuk istirahat, untuk apa namanya, beribadah. Itu kalau saya libur tiap hari Senin. Oke. Jadi saya Senin ya libur untuk memanjakan diri saya. Memanjakannya tiap hari Senin, Iya. luar biasa. Ya, ini sahabat Jepikos, saya senang sekali. Kenapa Mas Tom ini saya wawancara? Karena banyak teman-teman Jepikos juga minta informasi. Pak, saya ini mau pensiun. Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Nah, waktu menghadapi masa pensiun, cek itu kan nggak kepikir. Iya, betul. Nah, akhirnya dapat jalan keluar. Gimana menurut Mas Tommy, ada segi spiritualnya nggak? Ada mendapatkan apa macam Function tempat? juga. Bukan tempat tadi tiba-tiba dapat tempat. Itu kan ada yang Iya, nah, iya. itu gimana ceritanya? Tempat maksudnya tempat untuk berjualan tuh. Bukan tempat tadi untuk parkir. Itu Oh, kan sebuah iya. anugerah. Itu apa? Ya karena itu sebenarnya Allah kasih rezeki buat saya kali ya, Pak ya. Gitu. Pada saat saya Tapi berkunjung berdoa, Anda berdoa. setiap insya Allah. Oh, gitu. Iya, karena alhamdulillah sampai dengan saat ini kita namanya memohon kepada Allah tuh namanya kita seperti jam malam tidak pernah telat. Saudara, sahabat Jepikos, dan ini saya rekomendasi betul. Saya kenapa memancing-mancing? Saya enggak begini masalahnya. Ini kenapa dapat sesuatu yang bisa seakan-akan setelah pensiun ada sebuah pengakuan Mas Tommy itu karena doa setiap malam tahajud. Masya Allah. Dan itu betul. Saya amini karena saya sendiri, Mas, saya dalam COVID itu karena sama. Saya menjalankan sholat 40 rakaat itu setiap hari selama 40 hari. Dan alhamdulillah saya bisa melunasi utang 3 miliar dalam situasi COVID, luar biasa. Jadi itu hanya karena Allah. Maka tadi saya pancing. Kuncinya. Jadi sahabat Jepikos, tetap Anda kerja keras tapi Anda melakukan doa, minta pada Allah. Itu tetap, ya kan? Dengan keluarga juga kita mendoakan anak-anak kita, keluarga kita itu Allah yang Maha Kuasa pun. Ya, saya terharu juga, sama, bergetar. Ya, oke. Terima kasih Mas. Ini Mendoakan keluarga kita, Allah lah pokoknya jadi
anak saya, Mm-mm. dua-duanya. Itulah, saya yakin betul bahwa apa yang Anda lakukan dalam usaha dan tindakan itu karena Allah. Jadi Anda harus selalu berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah semuanya dalam proses ya Pak ya. Jadi ini coba. Anak saya juga sudah bekerja semua Pak. Alhamdulillah. Yang dua-duanya bekerja di BUMN di Indonesia ini, Amin. di Bank BNI. Alhamdulillah. Jadi dua-duanya kebetulan itu di kantornya posisinya ada di legal. Oh, alhamdulillah. Jadi gimana? Saya ingin saran Mas Tommy itu pada teman-teman yang mau pensiun. Itu gimana? Kadang-kadang teman pensiun 56 itu udah pada takut, Iya. pada khawatir. Apa pesannya Mas? Jadi untuk teman-teman yang akan menghadap pensiun atau yang sudah pensiun mungkin di usia yang 55, 56, jangan takut untuk maju, jangan takut untuk berpikir, jangan takut untuk membuat ide. Cobalah ide, walaupun gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Iya. Insya Allah kalau kita mau usaha dan berusaha, jangan lupa berdoa sepertiga malam, jangan tinggalkan sepertiga malam. Insya Allah kasih tunjukkan jalan buat kita. Itu aja saran saya, mudah-mudahan teman-teman yang akan pensiun dan baru pensiun jangan takut untuk maju. Oke. Wah, luar biasa sahabat Cibikos. Itulah ya sekelumit untung saya keluar minggu-minggu ini saya dapatkan insight yang dalam. Jadi sahabat Cibikos, Anda kalau punya peluang silakan ya lakukan kegiatan apa saja, terutama bagi teman-teman yang profesional sekarang nanti akan pensiun. Kuncinya ternyata doa ya. Sholat malam itu tidak pernah lewat ya. Dan semua anaknya akhirnya alhamdulillah ya bisa jadi semua bisa bekerja ya. Yang Itu pertama itu anak selesai S2 di Oke. apa namanya, Darwijaya Malang. Oke. Ya. Yang pertama. Yang pertama. Dan sekarang bekerja di BUMN Indonesia di Ya. Bank BNI. Nah, terus yang kedua itu lulus di Universitas Universitas Pondok Labu, yang di Pondok Labu, UPN Pondok Labu. Oh. Dan mereka di kantornya, anak saya itu disekolahkan sama kantornya di sekolah pengacara. Luar biasa. Jadi sahabat Cibikos, ternyata Mas Tommy ini mengalami sebuah proses yang luar biasa. Dan dia keyakinannya bahwa sholat tahajud itu membawa berkah untuk dirinya, ya bisa berkembang. Artinya ada jalan keluar setelah pensiun dan anak-anaknya juga sudah bekerja karena prestasi di sekolahnya dan masing-masing ya. Ini karena doa orang tua. Dari sahabat Cibikos, terus Anda lakukan yang positif dan jangan lupa berdoa. Saya kira itu dulu. Terima kasih Mas Tommy ya. Sharingnya luar biasa, semoga berkah. Terima kasih sahabat Cibikos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.